Bismillahirrahmanirrahim. Jika sebelumnya saya membahas tentang masalah hukum sholat berjamaah versi madhab Hanafi dan Maliki, sekarang saya akan membahas tentang pendapat Imam Syafi'i berkaitan dengan hukum sholat berjamaah. Wa qala Syafi'iyatu fil ashahil mansus, berkata Imam madhab Syafi'i di dalam pendapat ketentuan yang paling sahih, pendapat yang paling sahih, al jama'atu fardu kifayatin, salat berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah, lirijalin ahrorin muqimin, bagi laki-laki yang merdeka, muqimin yang menetap di suatu tempat, la arota. Ini ada dua makna ya dari arota ini. Ini pertama, kalau dibaca la urota itu bermakna telanjang, dari mufrad uryanun. Tapi kalau dibaca arota itu bermakna syiddati syita, sangatnya dingin. Jadi saya memilih pendapat yang kedua, la arota, tidak dalam kondisi sangat dingin yang menyebabkan orang itu tidak bisa sholat berjamaah. La arota, bukan la uryana, bukan bermakna tidak bertelanjang, karena saya melihat konteksnya kurang pas kalau dimaknai la urota. La arota, tidak dalam keadaan cuaca yang sangat dingin yang membuat orang itu kemudian terhalang untuk melakukan sholat jamaah di masjid. Fi adain maktubatin, di dalam melaksanakan sholat wajib. Bihaitsu yadharu syiarun, ay bihaitsu yadharu, sehingga yadharu nampak, syiarun syiar, ay artinya syiarul jamaah bi iqamatiha, yaitu syiar keberadaan salat jamaah bi iqamatiha, dengan melaksanakan salat jamaah. Fi kulli baladin sogirin au kabirin, baik di tempat atau di daerah yang kecil atau di daerah yang besar, negeri besar atau negeri kecil sama saja. Jadi syiarul jamaah, syiar salat berjamaah itu harus iqamah, harus dilaksanakan, dan hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau fardu kifayah tidak ada orang yang melaksanakan salat berjamaah, hukumnya itu semuanya adalah berdosa. Fa in imtana'u kulluhum min iqamatiha qutilu. Wah, ini konsekuensinya. Jika kemudian satu penduduk di sebuah desa enggan untuk melaksanakan sholat berjamaah, kutilu, mereka itu bisa diperangi. Sudah militeristik, karena dulu mungkin hukum agama itu integral dengan hukum negara, sehingga kemudian persoalan agama pun, walaupun itu berkaitan dengan urusan personal seperti sholat berjamaah, itu menjadi bagian undang-undang negara, sehingga kalau ada satu kampung yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, itu dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal, sebuah tindakan yang melanggar undang-undang, yang salah satu konsekuensinya adalah diperangi. Siapa yang memerangi? Qatalahumul imamu auna ibuhu duna ahadin nas, yaitu imam, pemerintah atau wakil pemerintah, bukan rakyat biasa, bukan sembarang orang. Jadi yang memerangi mereka itu bukan masyarakat lain, tetapi orang yang memiliki wewenang di daerah tersebut, yaitu pemimpinnya atau wakilnya. Jadi tidak boleh main hakim sendiri. Kemudian ada orang satu kampung tidak melaksanakan sholat berjamaah, kemudian digeruduk ya oleh ahadin nas, itu hukumnya tidak boleh. Itu juga termasuk melanggar undang-undang. Wala yata'akkadun nadbu linisa'i ta'akkudahu lirijali fil asah. Penekanan sunnahnya sholat berjamaah bagi wanita itu tidak setekan, tidak sekuat penekannya bagi laki-laki, menurut pendapat yang paling kuat. Jadi laki-laki itu lebih ditekankan untuk sholat berjamaah di masjid ketimbang perempuan. Bidalil qouli ta'ala, bidalili qouli sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min salasin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim al jama'atu illa istahwada alaihim syaitan. Tidak ada tiga, ma min salasin, tidak ada tiga, fi qaryatin, dalam sebuah desa,
wala badwin, dan kampung la tuqamu fihim al-jamaah, yang tidak didirikan salat jamaah kecuali ketiganya, 3 orang ini. Tidak ada 3 orang di sebuah desa atau sebuah kampung yang mereka tidak melaksanakan salat jamaah kecuali mereka sudah dikuasai oleh setan. Fa'alaika bil jamaah fa innama ya'kulu dzi'bu minal ghanamil qasiyah. Maka wajib, maka harus kalian itu melaksanakan jamaah, karena az-dzi'bu, serigala ini kinayah bagi asyaitan ya. Az-dzi'bu ini kinayah bagi asyaitan, karena serigala atau setan itu memangsa ghanam. Ghanam itu binatang ternak, kambing, al-qasiyah yang terjauh, yang sendirian, yang isoliter ya. Jadi ghanam itu kinayah dari manusia, dari orang muslim. Jadi setan itu mudah mempengaruhi, menguasai orang yang tidak sholat jamaah, artinya sholat sendirian. Itu pendapatnya madhab Syafi'i. Sekarang kita masuk pendapatnya madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Waqala al-Hanabilatu, berkata madhab Hanabilah, al-jama'atu wajibun, al-jama'atu wajibatu wujubi ainin. Salat jamaah itu adalah wajib wujubi ainin, kewajiban setiap orang, fardu ain. Lil ayatis sabiqah, berdasarkan ayat yang sudah disebutkan terdahulu, wa idza kunta fihim. Wa yu'akkidu qauluhu ta'ala, dan itu dikuatkan dengan firman Allah yang lain, warka'um ar-raki'in. Ini dari ayat yang mendukung tentang wajibnya sholat berjamaah, dan itu bukan fardu kifayah tapi fardu ain. Artinya fardu ain, kalau orang tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka dia itu berdosa. Ini dari hadis yang mendukung ayat di atas, wa hadis Abi Hurairah, dan hadis Abi Hurairah, dan hadis Abi Hurairah, asqalu sholatin alal munafiqin sholatil isya, asqalu sholati alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr. Paling beratnya sholat bagi orang munafik itu ya sholat isya dan sholat subuh. Wa fi hadisihi, dalam hadis Abi Hurairah yang lain, aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi, kata Rasul, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawaku ada di tangannya, laqad tamamtu an amura bihatabin liyahtatiba. Saya ingin menyuruh orang mengambil kayu untuk membakar, untuk dibakar. Summa amara bis sholati fayu'azzana lahu. Maka saya kemudian memerintahkan orang melakukan sholat dan adzan pun dikumandangkan. Summa amara rajulan, kemudian aku memerintahkan orang lain, faya umman nasa, maka orang itu, rajul itu mengimami orang-orang. Jadi Rasulullah itu tidak mengimami, tapi minta orang lain mengganti posisinya untuk mengimami sholat waktu itu. Apa rencana Rasul? Summa ukhalifu ila rijalin, kemudian Rasulullah itu tidak ikut sholat, ukhalifah ya. Summa ukhalifah, kemudian Rasulullah itu ukhalifah, berbalik arah ya, menjauh dari sholat jamaah, ila rijalin la yasyaduna sholah, menuju orang-orang yang tidak melakukan sholat berjamaah. Fa uharriqu alaihim buyutahum, maka saya akan membakar rumah-rumah orang ini ya, rijalun la yasyaduna sholah, yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Itu hadis yang kedua yang dijadikan oleh dalil oleh Imam Ahmad bin Hambal dan mazhabnya untuk mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya adalah fardu ain. Hadis yang selanjutnya yang dijadikan dalil adalah ini. Wa hadisil a'ma al-masyhur, dan hadis al-a'ma orang yang buta, yaitu kalau nggak salah Abdullah bin Umi Maktum ini, al-masyhur yang terkenal, wa huwa anna rajulan a'ma, yaitu ada seorang laki-laki yang buta. Qala ya Rasulullah laisali qaidun yakuduni, laisali qaidun yakuduni al masjid. Ya Rasul, saya tidak punya pemandu yang memanduku ke masjid karena dia buta, harus butuh pemandu agar tidak tersesat jalan. Fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ayurakhisa lahu, dan dia minta kepada Rasul agar Rasul memberikan keringanan bagi dia, artinya memberikan keringanan untuk tidak sholat berjamaah. Yusalli fi baitihi, dan dia cukup sholat di rumahnya saja. Farakhasa lahu, maka Rasul pun memberikan keringanan. Falamma walla da'ahu, ketika dia itu berpaling, da'ahu, Rasul memanggilnya. Faqala hal tasma'un nada, hal tasma'u an-nida, apakah kamu mendengar adzan? Kata Rasul kepada orang yang buta itu. Faqala na'am, orang itu menjawab iya. Qala fa'ajib, kalau begitu fa'ajib, kamu harus menjawabnya. Artinya apa? Kamu harus sholat jamaah di masjid. Wa hadis Ibnu Mas'ud, ini dalil yang selanjutnya. Wa hadis Ibnu Mas'ud as-sabiq, hadis Ibnu Mas'ud yang sudah disebutkan sebelumnya. Laqad ra'aituna wa may yatakhalafu anna illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan saya, kata Ibnu Mas'ud, orang yang tidak melaksanakan sholat jamaah itu tiada lain adalah mereka orang-orang yang munafik, yang betul-betul terlihat kemunafikannya. Wa hadis Jabir wa Abi Hurairah, dan ini adalah dalil yang terakhir. Apa? La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah salatnya, tidak ada salat ya bagi orang yang dekat dengan masjid kecuali ia salat berjamaah di masjid. Ini. Wa ya'dudu wujubal jamaah, dan mendukung kewajiban salat jamaah apa? An-nas syariah. Ini pendapat ini. An-nas syariah syara'aha halal khawf halal khawfi ala sifatin. Sesungguhnya syari Allah itu mensyariatkan salat jamaah ketika dalam keadaan takut, ala sifatnya atas sebuah sifat. Ini kita lanjutkan penjelasannya pada konten selanjutnya ini ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.